ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل Muhammad. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali tidak bosan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bersua kembali bermuajahah dalam kajian Zooming kita untuk malam hari ini. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan, begitu juga keberkahan dalam hidup kita, agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mendoakan teman-teman kita yang mungkin sampai hari ini masih belum terlalu sehat untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disehatkan badannya dan insya Allah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi kita untuk kali ini adalah adabul ukhuwati fillah wal hubbu wal bughdu fillah. Jadi adab bersaudara di dalam Islam. Dan bagaimana kita mencintai dan tidak saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan materi ini bisa kita tuntaskan untuk malam hari ini karena ada dua masalah di sini. Pertama, bagaimana adab yang harus diperhatikan jika kita menganggap seseorang itu sudah seperti saudara. Kemudian apa yang menjadi hak dari saudara-saudara kita itu ketika kita sudah menganggap dia sebagai saudara se-Islam. Iya. Pertama, menjadi konsekuensi iman kita kepada Allah untuk tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian konsekuensi iman kita itu adalah tidak menyukai sesuatu karena memang Allah tidak suka sesuatu itu. Jadi artinya dalam definisi ini kita diberi konsep bahwa dasar kita mencintai itu adalah dasar cintanya Allah terhadap apa yang kita suka. Jadi artinya kalau Allah menyukai sesuatu, maka itulah yang akan menjadi dasar rasa suka kita. Kemudian kalau Allah tidak menyukai sesuatu, tidak menyukai seseorang karena kondisi tertentu, maka itu juga akan menjadi standar ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba wa abghadha lillah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang tidak memberi karena Allah, maka orang itu telah sempurna imannya. Ya. Jadi ini standar cinta dan benci menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menganjurkan setiap orang Islam itu menjaga hubungan persaudaraan. Ya, terlepas bahwa dia itu adalah masih bagian dari karib, kerabat kita yang masih ada hubungan rahim dengan kita, tapi secara umum, ya Islam yang telah membuat kita bersaudara.
Ya, keimanan kita kepada Allah yang menjadikan kita ini adalah seperti saudara. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Iya. Rasulullah juga mengatakan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Ya, jadi antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu adalah juga seperti satu tubuh. Nah, jadi umat Islam itu diikat oleh iman yang mempersatukan mereka sehingga mereka disatukan dalam ikatan persaudaraan. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menggambarkan keutamaan persaudaraan dalam Islam itu ketika beliau mengatakan bahwa inna haulal arsy manabira min nurin 'alaiha qaumun libasuhum nur. Jadi ada beberapa mimbar-mimbar yang mengelilingi Arash. Jadi Arash itu tempatnya Allah bersemayam, dikelilingi oleh mimbar-mimbar yang berasal dari cahaya. Iya. Kemudian di atas mimbar itu ada sekelompok kaum orang yang menggunakan pakaian dari cahaya. Wa wujuhuhum nur. Ya, wajah mereka itu memancarkan cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Ya, mereka-mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syuhada, yang orang-orang yang mati syahid. Yakbituhum yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Nah, orang-orang yang di atas mimbar itu kemudian memancarkan cahaya dari pakaian dan muka mereka itu membuat senang para nabi-nabi dan para syuhada. Faqalu, sahabat ketika mendengar Nabi mengabari itu bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Sifhum lana, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Siapa gerangan orang-orang itu sehingga bisa mendapatkan kemuliaan, diberi tempat mereka duduk di atas mimbar yang mengelilingi arash itu, di mana dari mereka berpancar cahaya yang begitu terang. Ya Rasulullah, gambarkan kepada kami siapa mereka itu. Ya, faqala Rasulullah SAW, humul mutahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Wal mutajalisuna fillah, mereka lah orang yang saling sering duduk bareng dengan niat karena Allah. Kemudian wal mutazawiruna fillah, dan mereka lah orang-orang yang sering saling mengunjungi karena Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk bercahaya di atas mimbar itu, mengelilingi arash di langit itu, karena ada 3 hal yang mereka lakukan di dunia ini. Pertama, mereka saling menyukai, mereka saling mencintai karena Allah, kemudian mereka juga sering duduk bareng, tidak ada yang mengikat mereka kecuali karena Allah. Kemudian wal mutazawiruna fillah. Ya, mereka juga saling mengunjungi, ya, saling menziarahi satu sama lain itu karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala sesama mereka. Nah, kemudian di dalam hadis lain juga Nabi mengatakan bahwa ada 7 orang yang nanti pada hari kemudian itu mendapat perlindungan yauma la zilla illa zilluh, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, ada anak muda yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, ada orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ketika dia keluar sampai dia kembali ke masjid. Kemudian warajulani tahabba fillah. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam pembahasan kita adalah ada 2 orang yang saling mencintai, saling menyukai karena Allah, lalu kemudian mereka bersatu bersama
atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya warajulun qalbuhu mu'allakum wa tafarraqa alaihi warajulun dzakarallaha khalian. Ya, ada juga orang yang mendapat perlindungan dari Allah itu pada hari kemudian adalah mereka yang senantiasa berzikir, ya, fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar air matanya. Kemudian laki-laki yang menolak untuk melakukan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah. Kemudian ada orang yang bersedekah di mana tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, itu ada 7 orang yang dilindungi oleh Allah nanti pada hari kemudian, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu di antara 7 yang dilindungi itu adalah mereka yang saling mencintai. Mereka yang menjaga hubungan persaudaraannya karena Allah. Ya, ya Allah, ridha Allah yang mengikat hubungan itu. Ya, sehingga mereka pantas mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai teman dekat. Ya. Jadi banyak di atas dunia ini orang yang tidak punya hubungan keluarga, tidak punya hubungan kekerabatan, tapi dia berhubungan layaknya seperti saudara. Ya. Bahkan melebihi saudara. Ya, mungkin di dalam hidup kita ini ada orang yang sangat dekat dengan kita, ada teman kita yang mungkin dari dulu hingga hari ini kita masih menjalin hubungan dengan baik, sehingga dia itu sudah seperti saudara kandung kita sendiri. Nah, di antara yang perlu menjadi perhatian kita, kalau kita ingin mencari sosok seperti itu, ingin memilih seseorang menjadi saudara buat kita, maka yang menjadi pertimbangan utama yang harus kita perhatikan itu adalah an yakuna akilan. Dia harus berakal, ya. Karena tidak mungkin kita berteman dengan orang yang akalnya tidak sempurna. Ya, tentu kita mencari orang yang sepadan dengan kita. Ya, sepadan maksudnya dalam artian kalau dia menjadi teman bicara, maka dia akan nyambung dengan pembicaraan kita. Iya. Karena ada kalanya ya seseorang akan terganggu dengan kondisi orang lain yang memang tidak bisa nyambung kalau diajak bicara. Nah, biasanya seseorang itu akan merasa nyaman, merasa senang jika dia punya teman, tempat berbicara, tempat bisa bertukar pikiran, di mana satu sama lain bisa saling mengisi. Nah, ini yang disyaratkan. Jadi an yakuna akilan, dia harus punya akal. Kemudian yang kedua, hasanul khalqi, ya, idsiul khuluqi, wa in kana akilan faqad taglibuhu syahwatun aw yatahakkamu fihi ghadabun. Ya. Kemudian yang kedua adalah hasanul khuluq. Kalau ingin mencari teman yang baik, yang dekat, yang dianggap seperti saudara, pilih orang yang akhlaknya baik. Ya. Pilih orang yang akhlaknya baik. Karena tidak ada gunanya seseorang itu akal kalau dia tidak punya akhlak. Ya. Karena menurut ulama kita, orang yang akhlaknya buruk, walaupun dia pintar, itu masih dikuasai oleh syahwatnya. Ya, dikuasai oleh syahwatnya, sehingga ketika dia mengambil keputusan, biasanya itu didominasi oleh pengaruh hawa nafsu dan syahwat saja. Ya, karena kecerdasan itu tidak cukup, kepintaran itu tidak cukup tanpa disertai dengan akhlak yang baik, ya, adab yang baik. Kemudian yang ketiga, taqiyan. Ya, kalau memilih teman, pilih teman yang bertakwa. Ya, kalau istilah sekarang ini pilih teman yang religius. Ya, pilih teman yang memang bagus agamanya. Ya, karena kalau kita berteman dengan orang yang bagus agamanya, minimal ketika kita lalai, ketika kita khilaf, ada yang mengingatkan kita.
Ada yang menasehati kita. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa menasehati dia dan kita bisa mengingatkan dia. Nah, oleh karena itu, hindari memilih teman dekat jika orang itu termasuk orang fasik. Ya li'annal fasikal kharij an ta'ati rabbih la yu'manu janibu. Kenapa kita tidak boleh berteman dengan orang-orang fasik, apalagi menganggap dia seperti saudara yang tidak ada batas dengan kita? Ya, karena orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, kepada Tuhannya, ya, di mana orang yang meninggalkan Tuhannya, tidak mau tunduk patuh menjalankan perintah Tuhannya, tidak mungkin kita akan aman bersama dengan orang itu, ya. Tidak mungkin kita akan merasa selamat bersama orang itu. Ya, karena dia pasti akan selalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disukai oleh Allah, bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Sehingga itu nanti akan berdampak, berefek kepada kepribadian kita jika kita ingin dekat dengan orang seperti itu. Ya, li'anna man la yakhafullaha ta'ala la yakhafu ghairahu bihal. Ya, jadi ada teori yang disampaikan oleh ulama kita bahwa orang yang tidak takut kepada Allah, ya, orang yang tidak takut kepada Allah tidak mungkin dia akan takut kepada yang lain. Ya. Jadi artinya tidak mungkin dia akan, bagaimana mungkin dia akan mendengarkan kita sementara Allah sendiri dia tidak dengar. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi oleh karena itu adab di dalam memilih teman itu yang ketiga standarnya adalah taqi. Ya, harus orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, mulaziman lil kitabi was sunnah ba'idan anil khurafati wal bid'ah. Ya, jadi kriteria yang keempat di dalam menentukan seseorang untuk menjadi teman dekat seperti saudara kita itu adalah dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau dia itu adalah seorang Muslim, pastikan bahwa dia dekat dengan kitab sucinya, dekat dengan pesan Rasulnya. Ya, karena bagaimana mungkin dia akan menuntun kita, menasehati kita, berdiskusi dengan baik dengan kita. Kalau dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ada 4 standar kriteria dasar jika kita ingin menentukan atau menjadikan seseorang menjadi teman. Jadi yang pertama dia harus berakal, normal, cerdas. Kemudian dia harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian dia harus bertakwa kepada Allah. Kemudian dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya hukukul ukhuwati fillah. Ya. Kalau 4 kriteria tadi itu sudah kita dapatkan, sudah menjadi standar di dalam memilih teman dekat di dalam hidup kita ini, ya. Memilih teman dekat, teman baik, ya, yang bisa kita saling mengunjungi setiap saat. Ketika hubungan itu sudah terjadi dengan 4 syarat tadi itu, maka ada beberapa hak yang perlu kita perhatikan satu sama lain. Ya. Pertama, al-mu'asatu bil mal. Nah, memang ada anjuran untuk saling membantu dalam hal berbagi harta. Ya, kalau kebetulan saudara yang kita anggap saudara itu membutuhkan dan kita punya kelebihan, ya maka salah satu hak dan kewajiban yang harus kita penuhi itu adalah kita bantu semampu kita. Ya, karena itu adalah konsekuensi dari hubungan sebuah persaudaraan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ada seseorang yang mendatangi beliau lalu mengatakan, "Inni uridu an uakhika fillah." Saya ingin bersaudara karena Allah dengan Anda. Atadri ma haqqul ikha? Apakah Anda tahu apa haknya seseorang jika sudah menganggap sebagai saudara? Kala Abu Hurairah mengatakan, tolong kasih tahu saya. Dia mengatakan, la takunu ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni.
Jadi kalau kamu punya hak terhadap harta yang kamu miliki, maka saya pun juga punya hak seperti itu. Ya, memang berat ya dalam syarat yang pertama ini, makanya Abu Hurairah mengatakan saya belum bisa sampai pada tahap ini. Ya, sehingga kamu bisa pergi dan tidak menjadikan saya sebagai saudaramu, ya. Karena di dalam konsep ini yang disampaikan oleh orang tadi itu bahwa yang namanya bersaudara itu apa yang menjadi milik kita dimilik dia juga. Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan ini ya. Ya, karena sedekat apapun teman kita untuk hari ini, kondisi sekarang ini, ya kalau sering minta-minta dan minta, lama-lama hubungan itu juga akan bubar. Ya, bahkan kadang-kadang pertemanan yang begitu sangat dekat, ya, pertemanan yang begitu sangat erat gitu ya, itu bisa bubar hanya karena masalah keuangan biasanya. Ya, ada teman yang suka minjam-minjam misalnya, utangnya belum dibayar, minjam lagi, akhirnya ya sebagai manusia biasa kadang juga muncul rasa jenuh dan tidak senang dengan kondisi ini, sehingga dia memilih untuk memutus hubungan. Nah, jadi hal seperti ini juga perlu dijaga, ya, dijaga. Kalau memang memiliki teman seperti itu, kita bisa memilih sikap yang diambil tadi oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa saya belum sanggup seperti itu, silakan Anda bisa mencari teman yang lain. Ya, baik. Yang kedua, an yakuna kullu minhuma aunan li sahibihi yaqdi hajatahu wa yuqaddimuha ala nafsi. Nah, jadi ini yang menjadi standar hubungan pertemanan secara umum bahwa dua orang yang bersaudara, dua orang yang menganggap saudara satu sama lain, itu memang harus saling membantu dalam setiap kebutuhan. Ya, di mana ada satu sama lain membutuhkan pertolongan, maka yang satu juga harus menolong. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat keluarganya. Saya kira ini standar teman baik, standar hubungan yang baik di dalam berteman, di mana ketika teman kita susah dan kita punya kemampuan untuk membantu, ya kita lakukan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, an yakuffa an lisanihi illa bi khair. Nah, haknya seorang teman yang dianggap saudara di dalam Islam itu adalah menjaga lisan kita untuk tidak menceritakan ya saudara kita itu kecuali kebaikannya. Ya, jadi kalau memang kita sudah menganggap seseorang sebagai orang yang sangat dekat dengan kita seperti saudara, yang perlu kita jaga adalah jangan menceritakan keadaannya kecuali bi khair, kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi kalau kita tidak suka aib kita diumbar oleh orang lain, maka itu juga yang dirasakan oleh saudara kita. Maka kita tutup aibnya, lalu kita perbanyak menyebutkan kebaikannya. Iya, baik ketika orangnya ada maupun ketika orangnya tidak ada di hadapan kita. Baik, yang keempat adalah an yu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu fayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Nah, ketika kita membangun hubungan yang baik, menganggap teman seperti saudara sendiri, ya, seperti saudara sendiri, maka yang perlu kita jaga itu adalah jangan menyebut kata-kata yang membuat dia tidak senang, gitu ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita di hadapan mereka. Bahkan kalau teman kita itu tidak suka dengan panggilan tertentu, ya teman kita itu tidak suka dengan panggilan tertentu, penyebutan tertentu, maka jangan sekali-sekali kita memanggilnya, menyebutnya seperti itu. Ya, karena salah satu hak persaudaraan itu adalah menjaga perasaan, ya, menjaga agar dia tidak tersinggung dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa man wa'adha akhahu sirran faqad nasa'ahu wa zana wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa sya'nahu. Ya, jadi kalau barang siapa yang menasehati seseorang dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya, maka sesungguhnya dia telah memperbaiki temannya itu. Ya, tapi kalau dia menasehati di tengah orang banyak,
ya, mengingatkan kesalahannya di tengah orang banyak itu sama kalau dia membuka aib saudaranya sendiri. Nah, jadi ini petunjuk buat kita bahwa kalau kita menegur seseorang itu, ya kalau memang tidak terpaksa dan tidak masih bisa dihindari, maka sebaiknya kita panggil lalu kemudian kita sampaikan tanpa perlu diketahui oleh orang banyak, ya. Karena bisa jadi nanti tujuan kita ingin mengingatkan, menasihati, tapi malah yang terjadi adalah mempermalukan orang itu. Nah, di dalam menjalin hubungan persaudaraan antara sesama muslim, ya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena itu hak masing-masing dari kita. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya'fu an zallatihi wa yataghadha an hafawatihi bisitri uyubihi wa bihusni bihi zununahu. Ya. Memang kadang-kadang memberi maaf itu sangat berat di dalam hidup ini, ya. Walaupun Nabi mengatakan dalam riwayat ahsin ila man asaa ilaika, ya berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya, sepintas kalimat ini tidak ada masalah, tapi ada kalanya bagi seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain itu sangat berat. Ya, memaafkan kesalahan orang lain itu sangat berat, apalagi kalau kesalahan itu sifatnya ya memang fatal. Nah, tapi di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu ya ada anjuran untuk memaafkan kesalahan itu. Ya, ada anjuran. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi memaafkan Khalid bin Walid ketika terjadi perang Uhud di Madinah itu. Yang memimpin pasukan Quraisy, yang menjadi komandan perangnya itu adalah Khalid bin Walid, ada di pihak orang-orang kafir Quraisy itu melawan pasukan Nabi di Jabal Uhud itu, yang jumlahnya antara 10.000 melawan 3.000 orang. Nah, pada saat itu kan Khalid yang memimpin orang-orang Quraisy itu dan berhasil mengalahkan Rasulullah bersama para sahabat di Jabal Uhud itu. Sampai Nabi sendiri dikabarkan telah meninggal dunia pada saat itu. Nah, lalu kemudian karena kesadarannya ya datang hidayah dari Allah, Khalid bin Walid menyusul ke Madinah lalu menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Lalu dia mengatakan, saya ingin ikut berperan dan menebus segala kesalahan yang pernah saya lakukan karena saya pernah memerangi orang-orang Islam di Madinah. Dimaafkan oleh Rasulullah. Ya. Padahal kesalahannya sangat besar, ya. Gara-gara kelihayannya, kepintarannya dalam hal strategi perang itu sehingga menyebabkan banyak sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud itu. Ya, ada sekitar 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh yang kita bisa saksikan hari ini jika kita ziarah ke Jabal Uhud. Nah, ini satu prinsip bersaudara, berteman dekat di dalam Islam itu, di mana kita harus punya jiwa yang lapang, ya, berbesar hati untuk selalu siap memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Iya. Kemudian, Bapak sekalian, Allah yukallifahu ma yashukku alaihi wa alla yuhammilahu ma la yartahu ma'ah. Ya. Jadi intinya adalah tidak boleh memberikan beban yang memberatkan saudara kita. Ya, jadi kalaupun dia itu adalah kebetulan secara struktural di sebuah institusi atau di sebuah perusahaan, kita lebih tinggi posisinya daripada orang yang kita anggap seperti teman dan saudara itu, ya maka anjuran dalam Islam itu kita harus meringankan beban bawahan kita. Ya, jangan mentang-mentang kita atasan lalu seenak-enaknya memberikan beban kepada anak buah yang sesungguhnya kadang-kadang itu sudah di luar kemampuannya, dia tidak bisa lakukan. Nah, kalau kita menganggap itu adalah saudara kita, teman dekat kita, maka sikap yang harus kita ambil, kata ulama kita ini adalah Allah yukallifahu ma yashukku alaihi. Jangan memberikan dia beban yang menyulitkan dan mungkin saja dia sudah tidak sanggup untuk dia lakukan. Nah, jadi ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qarraba kurbatan qarraballahu kurbatahu yaumil kiamat. Jadi barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, meringankan beban saudaranya, maka Allah juga akan melepaskan kesulitannya nanti pada hari kemudian.
Kemudian meringankan beban itu kan berarti kita menolong saudara kita. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan senantiasa menolong saudaranya yang muslim selama orang itu juga Allah akan senantiasa menolong seseorang selama orang itu juga senantiasa membantu dan meringankan beban saudaranya yang muslim. Jadi ada semacam Allah mengaitkan pertolongannya dengan eh, keistiqomahan kita di dalam menjaga pertolongan kita kepada saudara kita. Jadi setiap kali kita menolong orang lain, maka pada saat itu Allah akan juga selalu siap menolong kita. Nah, sebagian orang-orang saleh mengatakan begini, man saqatat kulfatuhu damat ulfatuhu. Ya, jadi siapa yang menghilangkan beban orang lain, ya, siapa yang menghilangkan suatu beban, damat ulfatuh, maka akan lama orang itu terjalin hubungan baiknya antara satu sama lain. Waman khaffat maunatuhu damat mawaddatuhu. Siapa yang meringankan kebutuhan orang lain, siapa yang meringankan keperluan orang lain, melepaskan keperluan orang lain, maka akan langgeng rasa suka di antara keduanya. Gitu ya. Kemudian jadi dalam pernyataan orang-orang saleh ini ada yang bisa kita pahami di sini. Bahwa kalau rasa saling menyayangi itu akan langgeng, maka hilangkan beban satu sama lain. Ya, kalau yang satu punya beban, punya kesulitan, kita berusaha untuk menghilangkan itu. Maka itu akan membuat awet yang namanya rasa saling mengasihi. Kemudian kalau ada keperluan, ada kebutuhan saudara kita itu lalu kita lepaskan, maka itu akan menjadi sumber terjalinnya hubungan rasa suka antara satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum kita diskusi adalah an yad'u lahu wa li auladihi wa man yata'allaqu bihi bi khairin ma yad'uhu bihi li nafsihi wa auladihi wa man yata'allaqu bihi. Saling mendoakan. Jadi kalau kita sering mendoakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam hal kebaikan, kalau ada orang yang kita jadikan sebagai teman dekat atau seperti saudara, maka kita juga dianjurkan untuk mendoakan hal yang sama seperti yang kita doakan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk keluarga kita. Nah, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi, qala al-malaku wa laka mithlu dzalik." Ya, apabila seseorang mendoakan saudaranya dari jauh, gitu, kata Rasulullah, apabila seseorang mendoakan saudaranya dari jauh, artinya tidak kelihatan, tidak ada di depannya, maka malaikat akan mengatakan, qala al-malak, malaikat akan mengatakan, wa laka mithlu dzalik. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan itu. Ya, jadi kalau misalnya saya di Matraman, Pak Heru ada di Pasar Minggu misalnya, di sana, lalu saya di Matraman mendoakan Pak Heru, ya mudah-mudahan Pak Heru sehat, mudah-mudahan istrinya sehat, mudah-mudahan anak-anaknya sehat. Kata malaikat, walaka mithlu dzalik. Itu sama kalau saya juga mendoakan diri saya sehat, istri saya sehat, anak saya juga sehat. Nah, jadi itu hebatnya kekuatan doa antara sesama muslim itu. Karena dia bisa saling mendoakan dari jarak yang jauh, di mana manfaat doa itu bukan hanya bermanfaat untuk temannya yang jauh, tapi itu akan kembali kepada dirinya. Nah, itulah sebabnya kenapa ulama kita menyerukan mendoakan kalau ada saudara-saudara muslim kita yang tertimpa musibah di tempat lain. Ya, dizalimi, ditindas dan sebagainya, karena inilah fungsi doa itu. Ketika kita mendoakan keselamatan untuk saudara kita, seolah-olah malaikat mengatakan bahwa kamu juga akan mendapatkan keselamatan itu. Ya.
Itu kata malaikat. Jadi luar biasa doa seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim itu. Ada seorang soleh, orang baik dahulu mengatakan, aina mislul akhi saleh. Bagaimana sih perumpamannya orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang baik? Ya, inna ahlar rajuli idza mata yukassimuna mirathahu yatamatta'una bima khallafa. Ya, jadi intinya bahwa orang yang saleh itu dia akan ikut merasa gembira ketika saudaranya gembira. Ya, ketika saudaranya bersedih, dia juga akan ikut bersedih. Ketika saudaranya sengsara, dia juga akan ikut merasakan kesengsaraan itu. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika Nabi menyamakan posisi persaudaraan itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun tada'a. Ya, ketika orang Islam itu disatukan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, di mana jika ada salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain akan merasakan rasa sakitnya. Ya, maka itulah yang harus kita rasakan ya, ketika kita menganggap orang lain itu seperti saudara. Jadi kalau dia sakit juga kita ikut sakit. Kalau kita minta ampun kepada Allah, maka kita juga ikut meminta ampunkan saudara kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa hak-hak yang harus diperhatikan jika kita sudah menjalin hubungan antara sesama muslim atau adab sesama saudara seiman kita. Jadi sebagai kesimpulan sebelum kita diskusi, bahwa ada 4 standar jika kita ingin memilih teman, memilih saudara. Ya. Pertama, akilan, dia harus berakal. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, dia harus memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, taqi, dia harus bertakwa kepada Allah, bukan orang fasik. Kemudian yang keempat, dia harus dipastikan bahwa dia tetap komitmen terhadap Al-Quran, komitmen terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab memilih saudara. Ya. Kemudian ada hak persaudaraan yang harus kita jaga. Pertama, ya kalau kebetulan kita punya kelebihan materi dan saudara, orang yang kita anggap saudara itu adalah kebetulan dalam kesulitan, maka kita harus saling membantu. Ya, kemudian kalau yang kita anggap saudara itu memiliki kesulitan, ya kita harus membantu melepaskan dia dari kesulitan. Begitu juga menjaga lidah kita agar jangan sampai menceritakan aib saudara kita. Kalau perlu kita ceritakan yang baik-baik saja. Kemudian berusaha untuk menyenangkan hatinya dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak memanggilnya dengan kalimat-kalimat kata-kata yang dia tidak senangi. Ya. Kemudian memaafkan kesalahannya, tidak membebani beban yang memberatkan, yang menyulitkan kehidupannya. Begitu juga selalu berdoa untuk mereka sebagaimana kita mendoakan diri kita, anak kita, dan keluarga kita. Saya kira ini pengantar dari kajian kita untuk malam hari ini. Ada ruang beberapa menit ke depan untuk bisa kita lakukan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pencerahannya semakin jelas. Kriteria bersaudara ada 4 parameter ya kurang lebih, dan ada ranah haknya juga yang kita harus perhatikan. Ya alhamdulillah nih menambah pencerahan nih. Selama ini kita kadang suka ngeblank juga nih kriterianya apa gitu di antara adab bersaudara ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menambah pencerahan kepada kita semua dan menambah keyakinan kita semakin baiklah kita berinteraksi secara sosial ya, sesama saudara seiman gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya ini yang raise hand sih belum ada nih. Saya lihat mungkin Pak Rendro ini, waduh ini kawan sahabat saya juga nih. Silakan mungkin Pak Rendro mau ingin bertanya, kalau ada kesempatan, diberi kesempatan, Mas Rendro atau siapa saja.
sekalian mengabsen ya saya. Baik, Ya, nah, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Heru. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Mas Rendro. Ya, ini apa? Ya mungkin saya mau bertanya tadi kan ini bagaimana ini ya, Mas, mengatasi kalau kita udah punya teman sama Muslim gitu kan, cuma ya temannya ini ya berteman hanya membutuhkan saja gitu loh. Kalau ada butuhnya maka sering berkunjung, sering ini, terus kemudian tapi kalau misalkan nggak ada butuhnya ya hilang, nggak tahu arah kemana gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita menyikapinya sih Pak? Gitu. Ya terima kasih Iya, Ustaz. baik. Cara menyikapinya yang pertama, kalau bisa jangan kita berperilaku seperti mereka, ya. Bahkan kalau perlu kita yang sering menyapa dan menegur, gitu ya, dan sebagainya. Ya, apalagi sekarang ini dengan canggihnya alat komunikasi kita tanpa bertemu badan pun kita bisa bertatap muka, ya. Bisa melalui video call, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi tidak sulit untuk bersilaturahmi. Nah, tadi di awal bahwa persaudaraan dalam Islam itu adalah persaudaraan yang berbasis karena Allah. Persaudaraan yang berbasis cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, kira-kira kalau ada orang yang berteman karena hanya ada niat tertentu yang sifatnya materi dan duniawi, itu karena Allah enggak? Itu bukan karena Allah. Nah, jadi orang yang seperti itu berteman berarti bukan karena Allah. Karena yang namanya berteman karena Allah itu adalah agar kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita butuh nasihat, dia berperan sebagai penasehat. Ya, ketika kita butuh petunjuk, dia berperan sebagai orang yang memberi petunjuk. Ketika kita sedang goyah imannya karena cobaan hidup, dia datang menguatkan hati kita dengan keimanan yang ada. Itu karena Allah. Ya, ada memang tipe teman yang hanya datang ketika dia butuh, ya, ketika dia mau pinjam uang, begitu dia sudah pinjam hilang, ya, dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ujian juga buat kita. Ya, ujian juga buat kita. Kalau bisa berprinsip bahwa ketika ada orang yang minjem kepada kita, kalau sanggup, ikhlaskan saja, nggak usah mengharap kita dikembalikan. Daripada kita menahan rasa sakit hati, dan itu akan mengurangi keikhlasan kita. Nah, jadi di dalam menjalin hubungan pertemanan, persaudaraan itu juga ada cobaan. Kadang-kadang kita dicoba oleh teman kita. Kadang-kadang Allah ingin menguji kita dengan teman baik kita. Nah, jadi kita tetap kembali kepada konsep Al-Quran bahwa tidak semua permintaan tolong itu bisa dikabulkan gitu ya. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Jadi menolak secara baik-baik dengan kalimat yang sopan, kalimat yang santun, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang kita memberi, membantu tapi diikuti oleh kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ya, jadi kalau menurut saya tetap mencoba untuk menyapa, menegur, mencari perhubungan dengan segala media yang ada. Kalau dia tetap tidak mau meladeni, ya sudah, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang bersaudara karena Allah. Kalaupun dia datang minta bantuan, tidak mesti kita harus bantu kalau kita tidak mampu, gitu ya. Tapi boleh kita hadapi dengan kalimat-kalimat yang baik, seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, bahwa qaulun ma'ruf, ya, kasih dia perkataan yang baik untuk menolak secara halus kalau memang kita tidak sanggup untuk membantu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ini ada titipan pertanyaan. Ustadz, bagaimana menerapkan adab terhadap saudara? Itu yang pertama. Silakan Pak Ustadz.
Ada yang mengatakan adab dulu baru ilmu ya. Jadi adab itu kan pembiasaan sebenarnya. Makanya kalimat adab dengan adat itu mirip. Adab dengan adat itu mirip. Ya, kenapa ada adat? Karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah masyarakat. Dalam artian itu tradisi. Sehingga disebut dengan adat. Makanya kalau hanya ritual sekali-sekali saja seumur hidup dilakukan itu tidak bisa dikatakan adat. Sama dengan adab. Nah, dari mana adab itu berasal? Dari pembiasaan orang tua. Nah, jadi sebelum kita menjadi orang tua, kita harus mengerti adab dulu menjadi orang tua. Karena diharapkan ketika kita sebagai orang tua beradab, punya adab, adab inilah yang nanti akan kita salurkan ke anak-anak kita. Ya, karena anak-anak kita ini belum punya pengetahuan apa-apa. Dia belum punya. Dia cuma butuh keteladanan kepada orang yang sangat dekat dengan anak itu. Dalam hal ini adalah kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tua ini memperlihatkan adab yang tidak baik, maka itu akan direkam dan ditransfer langsung secara tidak langsung kepada kepribadian anak. Nah, inilah kenapa ulama kita mengatakan belajar adab dulu baru ilmu. Ya, karena anak itu sesungguhnya belum mengerti ilmu itu. Ya. Tapi ketika anak kecil ini dibiasakan dengan adab yang baik, kebiasaan yang baik sejak kecil sampai besar, maka ketika dia sudah beradab, disitulah kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ya, makanya ada ulama kita yang mengatakan bahwa adab lebih penting daripada ilmu. Benar, ya, karena orang yang beradab sudah pasti dia akan belajar ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia akan belajar adab. Ya, belum tentu dia beradab. Nah, bagaimana dengan saudara kita sendiri? Nah, berarti kalau saudara kita itu berbeda karakter dengan kita, berarti ada yang salah dengan pendidikan keluarga kita. Ya, ada yang salah dengan pendidikan yang diterapkan di dalam keluarga kita. Tetapi kalau sudah terjadi, ya maka kita kembali kepada konsep agama kita. Bagaimana kita membangun, mendidik saudara kita, ya ad-dinu an-nasihah. Agama kita adalah nasihat. Kepada siapa? Lillahi walir rasul dan sebagainya. Nasihat kepada Allah, kita jadikan Allah sebagai sumber nasihat. Ya, kita jadikan Rasulullah sebagai sumber nasihat terhadap saudara kita. Ya, kita ajari mereka, kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka, kita perlihatkan keteladanan kepada mereka bahwa beginilah menjadi orang yang baik. Ya. Tapi kalau sudah juga dinasihati juga tidak mempan, ya udah kita batasi dengan diri kita. Ya, sama tadi petunjuk apa yang disampaikan di dalam poin berapa tadi itu, ketika kita harus menjauhi orang-orang yang membahayakan agama kita. Ya, kalau ada orang yang dianggap riskan untuk mempengaruhi, memperburuk kepribadian kita, lebih baik kita menjaga sikap, menjaga jarak, dan menjaga mulut untuk tidak lebih banyak berinteraksi dengan orang seperti itu. Ya, karena Nabi juga menasihati, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Ya, kalau sudah mengatakan yang baik-baik juga tidak mempan, ya sudah, liyasmut, diam aja kita. Mudah-mudahan dengan diamnya kita itu akan membuat mereka tersadar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya ini ada pertanyaan. Wah, ini kayaknya udah banyak juga nih yang mau bertanya nih, termasuk Pak Ustadz Trio nih, kayaknya udah standby juga nih. Nanti kami persilakan waktunya. Tapi ini ada yang ngechat dulu ini. Mungkin ini terkait tema yang minggu lalu ya, adab terhadap non-muslim. Tapi nggak apa-apalah, mungkin terputus-putus kemarin belum sempat bertanya. Intinya gini, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Dan apabila kalian menyumpai seseorang dan mereka di suatu jalan, maka desaklah ia hingga ke jalan yang sempit.
maksud dari desaklah ke jalan yang sempit itu bagaimana Pak Ustadz? Wah, luar biasa nih. Nanti silakan Pak Ustadz di respon dulu. Nanti berikutnya mungkin Pak Trio udah ngantri, mungkin ada Pak Tommy, ada Pak Nastain, mungkin juga udah banyak nih dari Makassar, dari Lampung juga silakan. Maksudnya nyerempet. Iya, jadi dulu itu di Madinah permusuhan orang Yahudi itu kan sangat sangat keras ya terhadap orang Islam gitu. Terutama di awal-awal datangnya orang Islam ke Madinah. Ya, sehingga pernah juga terjadi perang Ahzab kan di Madinah itu. Ya, perang Ahzab itu kan perang di mana bergabungnya koalisi orang-orang anti-Islam, diantaranya adalah Yahudi. Jadi Yahudi membangun koalisi untuk menghabiskan umat Islam di Madinah itu. Makanya disebut perang Ahzab, perang kelompok-kelompok, karena mereka berkoalisi. Nah, jadi wajar ketika dalam kondisi di mana umat Islam hidup bersama mereka itu ada keinginan untuk membuat mereka itu takut gitu, supaya tidak berani lagi mengganggu umat Islam. Sehingga keluarlah statement Rasulullah seperti ini agar mereka tidak diberi ruang untuk unjuk gigi istilahnya gitu ya. Makanya desaklah dia agar menuju ke jalan yang sempit. Jangan kasih peluang dia untuk unjuk di depan orang-orang Islam. Nah kan di dalam Al-Quran itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Rasulullah dan para orang-orang yang bersama dengan beliau, para sahabatnya itu kalau berhadapan dengan orang-orang kafir itu sangat keras, sangat tegas dulu. Ya. Kemudian sangat penyayang di antara mereka. Ya, kalau antara sesama muslim sangat menyayangi, tapi ketika dengan orang kafir, nah makanya orang kafir yang mana di sini yang harus diserempet itu Pak, yang didesak. Nah, jadi di dalam Islam itu ada namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi orang Islam. Tapi kalau kafirnya tidak harbi, tidak memerangi kita, nah itu yang kita bahas minggu lalu itu. Bahwa ketika dia tidak memerangi kita, maka kita harus menjaga keamanan mereka. Ya, kalau orang Islam yang memegang kendali kekuasaan, kita harus menjaga hak-hak mereka beribadah, menjaga hak sosial mereka. Kalau kita bertetangga, menjaga hak sebagai tetangga dan sebagainya. Kalau dia tidak mengganggu kehidupan kita. Ya, tapi kalau dia sifatnya kafir harbi, memerangi umat Islam, ya mungkin salah satu sikap yang harus diperlihatkan itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam riwayat yang penanya tadi itu sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, udah di luar dugaan juga sih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Jadi menambah pencerahan saya khususnya gitu ya. Saya juga baru tahu nih ceritaan ini. Baik, ini sepertinya Pak Ustadz Trio udah open cam nih, naga-naganya mau nanya nih. Dipersilakan Pak Ustadz Trio, nanti yang ngechat setelah Pak Ustadz Trio ya. Dipersilakan Pak Ustadz Trio. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz Trio, silakan. Kita ketahui bahwa ketika ada sahabat kita hadir, datang ke kita meminta bantuan, itu ketika itu Allah datang bersama dia. Ketika mungkin 1-2 kali ketika kita bisa memberikan bantuan kan sudah biasa lah ya. Namun ketika sudah berkali-kali, dan kadang kita sebagai manusia kadang-kadang suka gitu ya. Padahal kan Allah sendiri kalau dia datang, lebih sering didatengin malah senang ya. Kalau kita kadang-kadang 3-4 kali mungkin masih bisa. Apakah dengan kondisi seperti itu, ketika kita sampai dengan maaf mungkin sampai sekarang WA kita blokir dengan harapan hati kita tuh nggak jadi kotor istilahnya. Kalau dia keseringan, maaflah mungkin secara ekonomi dia pinjam uang atau apa kan, kita khawatirnya dia nggak bisa balikin malah menjadi hutang buat dia. Ketika kita stop, misalnya kita blokir nomor handphone dia gitu, dalam arti kata kita
berharap jangan sampai semakin besar dan semakin di hati itu juga semakin sujud kepada beliau. Kira-kira gimana Ustaz? Sampai batas mana? Apakah dengan kita blokir nomor telepon dia adalah cara yang terbaik buat kita untuk bukan memutus silaturahim, namun kadang-kadang menjadi hal yang kurang pas di hati gitu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya terus Ustaz. Terima kasih Mas Trio. Alhamdulillah. Iya, jadi pertanyaannya bagus ini. Ini kayaknya pengalaman pribadi tapi banyak menimpa orang ini. Ya, saya juga sering digituin orang Pak Tri. Nah, bagaimana kita bersikap gitu ya? Yang terpenting itu kan yang kita jaga kalau memberi adalah keikhlasan. Jadi artinya ketika kita sudah tidak bisa menjaga hati kita, menjaga keikhlasan hati kita, tapi kita paksa untuk berbuat, nah itu kan sia-sia namanya. Nah, kalau tadi keikhlasan itu hanya bisa sampai 3 kali sampai 4 kali. Nah, setelahnya itu kan berarti kita sudah harus menahan, menolak, ya kan? Tidak mau memberi. Nah, kita seperti tadi yang saya sampaikan, kita kembali kepada konsep Al-Qur'an. Bahwa yang namanya menolak itu adalah mengatakan, ya kasarnya saya tidak mau lagi memberi kamu. Saya tidak mau lagi meminjami kamu. Tapi itu harus dibungkus dengan kalimat yang baik. Ya, seperti tadi firman Allah katakan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Bahwa perkataan yang baik, penolakan yang baik, ya, narasi yang baik untuk menolak permintaan orang lain itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah daripada kita terpaksa tetap memberi, lalu kita ikuti dengan kalimat, kamu kok kerjanya cuma minta-minta terus gitu ya, kenapa nggak jadi pengemis aja sekalian gitu. Nah, jadi itu kalimat yang tidak pantas. Nah, ini kan sudah tidak ikhlas namanya, jadi pemberian kita itu menjadi kemudian sia-sia. Nah, tadi ada alternatif bahwa harus diblokir WA-nya karena dia sering minta pakai WA kan ya. Iya. Mudah-mudahan dia nggak pindah lewat Instagram atau lewat Facebook, mintanya di Facebook. Iya, saya kira butuh proses Pak Mas Tri. Sebelum ambil langkah blokir, lebih baik kita nasihati dulu. Ya, akhi, saya juga dalam kondisi tidak sedang bisa memberi misalnya gitu ya. Nggak usah mengatakan saya tidak punya uang. Ya, mohon maaf, saya dalam situasi tidak bisa menolong Anda kali ini. Ya, karena suatu hal. Gitu. Ya, halnya adalah hati saya nggak sanggup lagi. Gitu. Kita bisa menolak seperti itu. Tapi kalau dia masih terus mengganggu sehingga mengganggu kehidupan kita, mengganggu suasana hati kita, ya tidak ada salahnya kita pilih tadi kata-kata Rasulullah itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita sudah mengatakan yang baik-baik masih juga enggak mau dengar, ya liyasmut, kita diam aja gitu. Nah, diam itu mungkin diartikan blokir Pak Mas Trio. Ya, jadi diamnya kita itu ya dia memilih blokir. Gitu. Nah, itu alternatif terakhir. Ini kalau saya analogikan sama ketika ini mohon maaf, ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Di dalam pendidikan keluarga, ketika ada istri yang nusyuz itu artinya membangkang, tidak mau turut suami, kan itu tahapannya 3 kan. Pertama nasihati, ingatkan bahwa tidak baik berperilaku seperti itu, dosa cuekin suami misalnya ya, dosa kalau tidak melayani suami. Kalau sudah nasihati seperti itu dia masih nggak mau, kan kemarin kita bahas, kita pisah tempat tidur. Ingat nggak kemarin kita bahas bahwa jangan suka pisah tempat tidur dengan istri, karena nanti suatu saat pisah tempat tidur tidak ada efeknya. Ya, jadi pisah tempat tidur itu supaya ada efek. Jadi kalau istri selama puluhan tahun ditemani tidur, gitu ya, ditemani selalu tidur bersama-sama dalam satu tempat tidur yang sama, tiba-tiba suatu saat kita pindah tempat tidur, biasanya istri itu tersiksa, gitu. Karena kita nggak ada di dekatnya. Nah, tapi kalau tiap malam kita beda tempat tidur, apanya nanti yang akan jadi pelajaran? Nggak bisa seperti itu. Nah, makanya ada istri, kalau suaminya tugas di luar kota, nggak bisa tidur di rumah, mikirin suaminya. Kenapa? Karena dia terbiasa di dekatnya. Nah, itu akan jadi pelajaran dalam Islam itu. Kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi
baru ambil langkah tegas. Langkah tegas itu kan sudah mulai mentadi, bisa menggunakan semacam pukulan tangan yang tidak bermaksud untuk menyakiti istri, tapi itu tujuannya untuk mengingatkan posisinya dan tugasnya sebagai seorang istri, bahwa dia harus taat. Nah, ini juga proses. Tadi Mas Tri sudah bantu sekali, 2 kali, 3 kali, sudah menolak dengan baik, sudah menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi dia masih ngotot juga. Nah, ambil langkah terakhir. Liasmu, diam aja. Diam itu sama dengan blokir WA-nya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan menambah pencerahan kita ya. Ini mungkin hampir semua orang juga mengalami seperti hal yang sama ya. Terima kasih sudah diwakili oleh Pak Ustadz Trio pertanyaannya. Nah, ini yang menarik juga ini sebelum ada yang ingin bertanya, tapi ini udah ada yang chat. Nah, ini masalah ini sebetulnya masalah yang sering terjadi nih, konflik masalah khilafiyah nih. Bukan khilafah ya, beda ya khilafiyah sama khilafah. Masalah khilaf ya. Intinya gitu, berbeda mazhab Ya, antara adanya keluarga gitu. Bagaimana harus sikapnya gitu Pak Ustadz? Kurang lebih begitu Pak ya. Ustadz. Silakan. Ini ribetnya kalau bersaudara beda guru ini, beda pengajian gitu. Ya, adiknya belajar di tempat guru yang kunut, abangnya di tempat yang tidak kunut. Gitu. Akhirnya adiknya kunut, abangnya nggak kunut, sholat bareng di rumah, ribut jadinya. Nah, jadi ini sebenarnya menyedihkan kalau menurut saya. Gitu. Mestinya kalau kita sudah belajar agama itu, kita sudah harus lebih paham agama. Ya. Bahwa yang namanya perbedaan itu dari dulu sampai hari ini nggak pernah tuntas. Ya. Nggak pernah tuntas. Justru semakin dalam pengetahuan agama kita semakin harus tasamuh. Ya. Tasamuh. Kurang pintar apa yang namanya Imam Syafi'i itu. Ya. Kurang pintar apa namanya Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya. Tapi mereka masih bisa berbeda pendapat, tapi tidak pernah saling memusuhi, tidak pernah saling menyalahkan satu sama lain, tidak ada. Tidak pernah kita dengar Imam Syafi'i menjelek-jelekan Imam Malik, tidak pernah. Walaupun dalam prinsip beragama itu mereka berbeda. Ya, kalau ulama seperti mereka yang ilmunya seabrek-abrek itu, yang mungkin sampai hari ini tidak ada duanya lah keilmuan mereka itu. Bisa tasamuh, bisa saling memahami, bisa saling mentoleransi. Ya, apalagi kita ini yang hanya baru belajar dari seorang guru, baru aktif di satu majelis taklim, sudah merasa sudah mengetahui semua ilmu agama. Iya kan? Sehingga semua orang salah. Kan sekarang seperti itu, banyak orang yang ngaji seperti itu. Nah, saya juga mengingatkan teman-teman yang mengajar ini. Jangan mendoktrin anak-anak pengajiannya itu merasa benar sendiri, gitu. Ya, jangan merasa apa yang kita ajarkan ini benar sendiri, apalagi kalau masalah hukum fikih. Di dalam fikih itu tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada itu adalah dugaan kuat sementara. Itu dalam fikih. Ya, kebenaran mutlak itu yang ada di dalam Al-Qur'an yang bersifat absolut. Tapi kalau di dalam fikih, semua pendapat itu, sekuat apapun pendapat itu, bukan kebenaran mutlak. Itu hanya dugaan kuat sementara. Contoh, Pak. Dulu, ketika mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa zakat itu boleh dikeluarkan dengan nilai dari harta zakat yang kita keluarkan. Karena sesungguhnya yang ingin disampaikan kepada fakir miskin itu adalah manfaat, bukan barangnya. Jadi artinya, boleh-boleh saja seseorang mengeluarkan zakat kurmanya dengan nilai kurma, dinilai dengan uang, itu yang dikeluarkan. Waktu itu ditentang oleh para ulama, tidak boleh. Nabi mengatakan al-burru bil burri, al-burru at-tamru bit tamar. Kalau kurma itu yang mau dizakati, maka yang dikeluarkan kurma, bukan duit. Ya, kalau gandum yang mau dizakati, gandum yang dikasih fakir miskin, bukan harga gandum gitu. Nah, coba sekarang, Pak. Bagaimana pendapatnya Imam Hanafi yang sekarang digunakan? Semua orang menggunakan uang untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah pakai uang gitu ya. Zakat pertanian pakai uang gitu. Padahal
dia mengaku mazhab Syafi'i, padahal yang dia lakukan adalah mazhab Hanafi. Nah, jadi jangan berbeda di dalam ketidakpahaman, ya. Tapi berbedalah di dalam kesepahaman. Jadi itulah yang sering disebutkan oleh para ulama kita. Kita sepakat dalam hal-hal yang bisa kita sepakati, tapi kita saling tasamu, saling memahami dalam hal yang tidak kita sepakati. Jadi jangan saling menyalahkan, karena tidak akan pernah ketemu, karena gurunya beda, sumber bukunya beda, sumber referensinya beda, tidak akan pernah bisa ketemu, ya kan? Ya, jadi sementara yang namanya ukhuwah, persaudaraan itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya wajib. Jangan karena kunut yang hukumnya sunnah itu kita saling ngotot, sementara kita mengorbankan hubungan persaudaraan kita yang wajib kita jaga. Nah, ini banyak ini di dalam rumah tangga seperti ini. Antara adik dan kakak berantem karena perbedaan ideologi mazhab, perbedaan prinsip bermazhab. Sesungguhnya orang yang seperti ini kalau menurut saya belum paham agama, kalau menurut saya. Ya, belum paham agama. Berarti masih banyak hal yang dia harus pelajari. Dia masih perlu belajar fikih, belajar usul fikih, bagaimana ulama dulu berbeda pendapat, ya. Bagaimana metode yang digunakan para ulama sehingga produk hukumnya berbeda. Dia harus belajar itu. Ya, supaya dia bisa memahami kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Bukan menyalahkan orang yang tidak sependapat, itu salah. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ada yang masih seperti itu, berarti dia belum paham ilmu agama. Nah, orang-orang seperti Mas Trio ini yang perlu dilestarikan ini, yang mengelola pengajian di perkantoran ini. Ya, kaji Islam dari berbagai dimensi, dengan berbagai narasumber, agar teman-teman di Bank Permata itu kaya dengan wawasan keislaman. Ternyata perbedaan itu hanya perbedaan metode, bukan perbedaan kedudukan Al-Quran, bukan perbedaan sah atau tidaknya kita bersumber kepada Al-Quran, bukan. Tapi pemahaman di dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi artinya dua orang yang berbeda ini tetap kembali kepada Al-Quran, hanya saja di dalam memahami berbeda. Nah, kalau begitu kita masih satu sumber, kenapa kita harus saling menyalahkan? Nah, jadi itulah dinamika. Nah, itulah jurusan yang kami ajarkan Pak di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar ini. Mengajarkan mahasiswa kita itu ilmu perbandingan mazhab. Semua pendapat terkait dengan hukum itu kita ajarkan. Lalu kami minta mereka itu tidak merasa benar satu sama lain. Pelajari setiap dalil pendapat itu. Ya, makanya kita bisa menerima semua pendapat itu. Ya, karena yang ditonjolkan itu adalah tasamuhnya, bukan perasaan dan merasa benarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz. Waduh, makin mantap nih kalau kita mengkaji mazhab A, mazhab B gitu ya. Luar biasa nih Pak Ustadz. Ya memang tadi ada esensi yang mungkin untuk mengingatkan kita semua, itu adalah ukhuwah. Nah, itu ukhuwah Islamiyah, itu keluargaan karena seiman ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Insaniyah. Insaniyah itu sesama manusia. Ada kalau kita Islam, ukhuwah Islamiyah itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan jadi berselisih gara-gara berbeda mazhab gitu ya. Iya. Atau berbeda guru dari radio A, radio B, radio C, kan tidak sama aja kan. Kencang juga itu. Aduh, bisa heboh juga nih. Saya nggak mau dengar radio A karena saya radio B, karena radio B berbeda dengan radio A. Saya lebih suka gitu kan. Ini ramai juga gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang ada di jamaah kajian Al-Karomah ini makin menambah wawasan dan perspektif kita semakin mantap gitu ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Seperti itu. Baik, ini banyak sekali nih yang udah open cam nih. Mungkin Pak Tommy juga udah open cam nih. Atau Pak Dokter Nastain saya lihat udah muncul biasanya. Atau silakan, dipersilakan. Mumpung masih ada waktu nih. Sudah lewat jam 9. Luar biasa nih.
Sambil menunggu, ya alhamdulillah tadi saya dengar mau ada wisuda ya katanya ya minggu depan, Pak Ustadz. Saya Almanar. Iya Pak, ini Ya, ini juga mungkin sekalian bagi jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berminat, mungkin ada sanak saudara atau famili atau tetangga, dipersilakan yang ingin melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Almanar, dipersilakan bisa menghubungi langsung. Kebetulan pengisi materi kita ini ketuanya juga nih. Sekalian promosi boleh ya Pak Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Sekalian ini pendidikan boleh ya sekalian ya. Nah, dipersilakan ya. Ini nanti bisa menghubungi lah gitu ya. Ada kesempatannya. Mudah-mudahan ada kemudahan juga gitu ya. Baik, dipersilakan nih yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ya. Silakan. Ya. Silakan Pak Tommy. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan malam ini nih salah satu bahasan yang luar biasa. Sayangnya yang minggu kemarin saya absen. Tapi saya sudah lihat di YouTube-nya betapa adab, sekali lagi adab memang, yaitu tujuan Islam itu ada supaya adab itu tegak. Saya jadi teringat salah satu kearifan lokal di bumi Nusantara tercinta, kalau di suku Minang itu dikatakan bahwa adat atau adab itu basandi sara, sara basandi kitabullah. Nah, artinya apa tuh Pak? Adab itu sendinya adalah sara, sara sendinya kitabullah. Berarti adab itu bersendikan langsung dari kitabullah, Al-Qur'anil Karim. Itu luar biasa. Jadi pokoknya ke situ ya barangkali. Nah, saya ada pertanyaan yang ini menyangkut mengenai masalah adab, karena ya terutama saya sendiri juga harus lebih banyak belajar lagi di masalah adab, bahwa sering kali kita jumpai bahkan di dalam kehidupan kita bersaudara lah, contohnya barangkali tingkat keberadaban pun berbeda-beda juga, termasuk yang mana intinya barangkali salah satu penyebabnya adalah bagaimana memahami ajaran adab itu seperti apa sih, kan seperti itu. Ambil contoh dalam kehidupan berkeluarga, ketika kita mencoba menegakkan adab, norma, segala sesuatu yang barangkali sifatnya kita belum membawa kitab, tetapi yang sifatnya normatif barangkali, karena yang normatif itu insya Allah juga berkaitan erat dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran gitu. Beribu kali kita terapkan itu, kita mencoba men-sharing, walaupun kita juga bukan orang yang sempurna, tetapi seolah-olah itu tidak ada impact begitu dari yang kita beri nasihat dan lain sebagainya. Nah, jika itu terjadi di anggota keluarga kita, barangkali ini sikap bagaimana yang harus kita ambil menyikapi masalah seperti ini? Apakah kemudian dengan kita mendiamkan setelah kita berusaha, berupaya, apakah itu juga tidak kemudian menjadikan diri kita juga bahkan jadi tidak beradab barangkali begitu? Ataukah sebaliknya, apakah mendiamkan ini juga bagian dari cara kita untuk mendidik atau menegakkan adab? Nah, ini saya perlu tanyakan supaya kita tidak salah mengartikan sebuah terminologi adab. Jangan-jangan menurut bahasa kita, pemahaman kita sendiri yang bisa jadi itu keluar daripada prinsip-prinsip Al-Quran misalnya, kayak gitu. Nah, itu sih Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Iya. Jadi yang saya pahami bahwa jangan sampai kita menyikapi sebuah ketidakberadaban dengan cara yang tidak beradab, gitu kali Pak ya. Iya, jadi
selama kita menggunakan cara-cara yang memang diajarkan dalam Islam, menghadapi ketidakberadaban itu sudah dianggap beradab sesuai dengan agama kita. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada Mas Trio, bahwa ya kita mulai dengan nasihat, ya. Awalnya kan dia bantu, kemudian dinasihati, masih tidak mempan, ya dia milih diam. Nah, di dalam agama kita, ketidakberadaban itu dianggap kemungkaran, Pak. Ya, jadi orang yang tidak beradab itu kan artinya kemungkaran, karena dia berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, norma-norma yang dia jalankan tidak sesuai dengan agama, sehingga itu dianggap kemungkaran, sesuatu yang salah. Nah, bagaimana petunjuk Nabi terhadap kemungkaran itu? Ya, kan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, ya wa man lam yastati fa biqalbi. Ya, jika kalian melihat ketidakberadaban, melihat kemungkaran di depan kalian, maka ada 3 sikap yang harus kalian tunjukkan. Pertama, cegah dengan kekuatan yang kita miliki, dengan tangan kita. Kalau kita punya power, ya misalnya Bapak Tommy ini sebagai kepala bagian di kantor, ada anak buahnya yang macam-macam tidak beradab, nah Bapak bisa menggunakan kekuasaan itu, jabatan Bapak untuk membuat bawahan Bapak itu beradab. Katakan saja, kalau kamu tidak memperbaiki diri, kalau kamu tidak memperbaiki akhlak kamu, saya akan mutasi kamu ke tempat lain. Karena kita punya kekuatan. Nah, itu cara cara mengatasi kemungkaran itu pertama. Nah, tapi kalau kita tidak punya kekuatan itu, Nabi menawarkan konsep yang kedua, yaitu pabilisan, dengan lisan kita. Kita nasihati, itu tadi seperti Mas Trio udah nasihati dan sebagainya. Kita nasihati, kita tolak dengan baik-baik, kita sampaikan bahwa yang kalian lakukan ini tidak pantas, tidak sesuai dengan norma agama dan sebagainya. Iya, sama dengan kita para penceramah ini, para dai ini, kan kami berperan dalam konsep yang kedua ini karena kami tidak punya kekuasaan, Pak. Ya, kami hanya berjuang dengan lisan kita menyampaikan kebenaran, gitu, mencegah dengan itu. Kalau ini juga tidak mempan, ada konsep yang ketiga yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati ini, ya kita diam karena tidak punya kekuasaan, kita diam karena tidak mampu menasihati, tapi jangan sampai hati kita ikut diam, Pak. Ya, hati ini walaupun tidak bisa berbicara keluar, tapi harus mengingkari, ya, tidak setuju dengan kondisi yang ada di depan kita. Jadi kalau ada kemungkaran depan Bapak, tidak mampu dicegah dengan kekuasaan, tidak mampu dinasihati, hati Bapak itu jangan pernah ridho dengan apa yang Bapak lihat di depan mata itu. Ya Allah, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuatan. Ya Allah, saya tidak mampu menasihati. Tapi saksikan ya Allah bahwa hatiku ini, hati saya ini tidak pernah rela, tidak pernah ridho dengan kemungkaran yang ada di depan saya. Apa kata Rasulullah? Wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Nah, jadi Pak Tommy itu 3 jalan Pak yang bisa Bapak lakukan. Ya. Jadi kalau ada saudara yang sudah kita nasihati masih tidak mau dengerin juga, ya udah diam aja. Kita diam secara sikap, tapi hati Bapak jangan pernah ridho dengan kesalahan, ketidakberesan yang mereka lakukan. Dan itulah iman kita yang selemah-lemahnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, udah jam 9.20 ya. 10 menit lagi kali ya, sampai setengah 10. Mudah-mudahan ini karena jemaah yang di ujung pandang, Lampung, atau kota lainnya silakan yang ingin bertanya ini. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Yang dari Batam, silakan kalau mau bertanya, masih ada waktu. Mungkin ini saya ada yang mungkin mengenali Ibu Dewi Anggra ini ya. Ini kalau nggak salah Mbak Dewi ini. Mungkin ingin bertanya? Silakan. Atau yang lainnya?
Ibu mana ini? Kayaknya ingin bertanya mungkin malu-malu ya, atau berat. Pak Dr. Nastain masih ada di ruang Zoom? Ibu silakan. Atau Ibu Agustian, atau siapa lah? Mungkin sudah cukup kali Pak. Sudah cukup kali ya? Ya sebelum begitu. Pak Fadel mungkin, Pak Fadel nih. Iya. Ya. Baik. Ya, sudah cukup ya. Nah, mungkin kali dari saya kali Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Silakan Pak. Ya, tadi kan seingat saya di awal ada 4 kriteria lah ya, bersaudara. Ya. Karena kita iman gitulah ya. Ada 4 kriteria: berakal, kemudian juga tidak fasik, terus kemudian juga setelah mengikuti Al-Qur'an dan hadis gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, andai kata kalau saudara tidak seiman tuh gimana ya Pak Ustadz? Kan kita bisa saja dalam berkeluarga, bahkan keluarga dekat gitulah ya, dari ayah apa dari ibu gitu ya, berbeda agama gitu, berbeda keyakinan gitu. Iya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Baik. Iya. Pertama, kalau kita punya saudara, keluarga, teman yang tidak seiman, jelas bahwa seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, bahwa yang namanya hubungan sosial yang sifatnya nilai-nilai standar kebaikan sosial, kemanusiaan, itu tetap harus dijaga dengan mereka. Tapi kalau dalam hal beribadah, itu tidak boleh kita ada kompromi di situ. Ya, ada batasan yang harus kita junjung gitu ya. Allah mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, ya. Bahwa ketika kita masing-masing punya cara beribadah, rutinitas keagamaan, waktu beribadah, tempat beribadah, ya udah masing-masing. Kita nggak boleh saling mencampuri. Jadi toleransi itu artinya membiarkan satu sama lain melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing, bukan dengan mengikuti salah satunya. Ya, toleransi itu bukan berarti kalau teman saya masuk gereja kebaktian saya ikut bersama mereka, memuji-muji Tuhan mereka. Bukan berarti mereka juga harus masuk masjid, sujud bersama dengan kita, lalu kemudian berzikir bersama dengan kita. Bukan itu yang dimaksud dengan toleransi. Tapi toleransi ketika mereka datang waktunya untuk beribadah di tempat ibadahnya, kita biarkan mereka di sana, jangan ganggu. Mereka juga seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hal hubungan sosial, kita kembali kepada hubungan non-muslim yang kemarin. Bahwa selama dia tidak memusuhi kita, dia punya hak seperti dengan kita. Kita harus hormati haknya sebagai tetangga, sebagai manusia, dan sebagainya. Bahkan dulu Pak Tommy pernah cerita bahwa karena pertimbangan hubungan sosial, kemanusiaan, dia mengkafani tetangganya kalau nggak salah yang meninggal dunia karena tidak ada yang ngurus. Nah, itu bagus itu. Itu contoh seorang muslim yang berhubungan dengan orang non-muslim dalam hal sosial kemanusiaan. Jadi atas pertimbangan sosial dia mau mengurus jenazah orang non-muslim. Ya, karena kalau tidak siapa yang mengurus? Nah, itu maksud saya seperti itu, ya. Jadi ada batasan yang harus kita jaga dan ada batasan yang harus kita pelihara, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di mute Pak, suaranya nggak keluar Pak. Bapak mute. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan menambah makin mantap, nggak rancu lah kita ininya sekarang sudah punya patokan, punya kriteria dalam hal adab bersaudara itu seperti apa gitu ya. Baik, ini waktunya sudah di ujung di penghujung acara. Saya rasa mungkin sudah kita akhiri saja Pak Ustadz ya. Untuk ya Pak. sudah malam, sudah 9.30 lah kurang lebih.
silakan ditutup saja, materinya sudah selesai dengan doa dan doa penutup dari kafaratul majelis. Dipersilakan. Baik. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan kajian kita. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah bertanya, Mas Trio, Pak Tommy, dan yang lainnya lewat chat. Begitu juga jemaah yang ada di Makassar, ini saya lihat banyak yang masuk ini. Dari Makassar, dari Jakarta, Matraman, Jabodetabek, Bandung, Lampung gitu ya. Dari Pasar Rebo dan sebagainya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat keberkahan dari kajian kita ini. Minimal sesuai hadis Nabi, di setiap majelis taklim itu nama-nama kita dicatat dan dilaporkan kepada Allah pada hari ini. Ya, saya berharap 38 orang yang hadir pada malam hari ini semuanya namanya dicatat malam ini. Amin. Dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.